Oke, di video kali ini gue pengen ngajak kalian semua untuk berpikir untuk tidak mengeluarkan uang budget yang terlalu besar. Ya, intinya video ini adalah video kere-hore buat yang budget pas-pasan tapi pengen punya handphone yang maksimal untuk dipakai dalam jangka waktu yang cukup panjang. By the way, gue ada two example ya. The first, the iPhone 13 Pro, anjay. And the second one, the iPhone 11. Ya, just the iPhone 11. Jadi menurut lu kira-kira kalau ditanya apakah lebih bagus iPhone 13 Pro atau iPhone 11? Of course, jawabannya di iPhone 13 Pro. Ya jelas lah ya, hanya orang nggak ngotak aja tuh yang bilang bahwa iPhone 13 Pro itu lebih jelek daripada iPhone 11, lebih jelek daripada bla 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 bla. Ya pokoknya definitely iPhone terbaru itu generasi terbaru ya itulah improvement yang lebih baik, lebih bagus pembaruan daripada generasi iPhone sebelumnya. Tapi di sini gue pengen bilang bahwa lebih worth it untuk beli iPhone 11 aja ketimbang iPhone 13 Pro yang harganya berkali-kali lipat. Oke, gambarannya gini, kalau lu mampu beli iPhone 13 Pro pada saat ini, of course, coba lu hibahin aja duit lu buat iPhone 11 biasa aja. Sisanya, lu bisa beli motor bekas, lu bisa beli laptop, atau lu bisa beli komputer, dan banyak lagi yang bisa lu beli untuk kebutuhan sehari-hari lu. Dan tapi bang gini loh bang, ini kan iPhone 13 Pro ini one of the best ya kan? Iya, iPhone seri paling mentok lah pada saat video ini dibuat dan no debat lah emang lebih bagus iPhone 13 Pro. Tapi coba lu bayangin deh, lu bayangin ya, budget itu terlalu besar dan gue lebih menyarankan lu beli iPhone 11 biasa. So, kenapa yang direkomendasiin iPhone 11 biasa ketimbang iPhone kayak 12 lah, apalah ya kan di atas 11 kan masih banyak model ya kan? Jawaban gue simpel ya. Yang pertama adalah kenapa iPhone 11? Pertama soal layar. Banyak orang yang menganggap remeh layar yang ada di iPhone 11. Kenapa? Mentang-mentang masih IPS, belum OLED-ledan ya. Tapi ya kalau lu lihat spek standar yang diberikan oleh Apple terhadap spek yang ada di layar iPhone 11 ini enough menurut gue. Coba lu lihat sendiri, lu resapin sendiri. Layar iPhone 11 ini nyamannya kelewat nyaman. Iya, kalau kita bandingkan dengan layar iPhone 13 nih lagi lu lihat nih. Ini iPhone 13 Pro. Of course, layar iPhone 13 Pro itu OLED, LED-LEDan. Jadi ya nggak bisa di-compare lah dengan iPhone 11. Tapi kalau di-compare, kelebihannya untuk layar iPhone OLED itu alias layar yang ada di iPhone 13 Pro itu karena dia udah OLED, dia kalau background hitam bisa pekat seperti ini. Jadi yang tulisan putihnya itu dia warnanya kontrasnya nimbul tapi background hitamnya mati. Sedangkan di iPhone 11 biasa, ini kalau cahaya normal nggak kelihatan bedanya ya di iPhone 11 biasa. Ini jarang loh dikasih unjuk secara belak-belakan sama tech reviewer lain. Ini makanya gue kasih lihat ke lu biar lebih langsung paham gitu. Nah, kalau di background gelap, hitam, dalam keadaan gelap lu baru ngeliat perbedaannya segini. Dan cuman inilah salah satu kelemahan yang menonjol di layar IPS dalam keadaan nyala. Ya cuman ini. Lo bayangin cuman menang hitam pekat, ya sedangkan iPhone 11 nggak pekat-pekat amat seperti iPhone 13 Pro karena layarnya udah OLED. Ini kalau di compare head to head seperti ini, iPhone 11 biasa itu layarnya masih nyala, hitam background hitamnya. Sedangkan iPhone 13 Pro karena layarnya udah OLED, dia udah hitam pekat, jadi nggak ada yang ngebias gitu. Cuman karena kelebihan ini aja lo harus spend money yang sampai berkali-kali lipat yang ibaratannya tuh bisa kayak beli motor bekas, bisa beli laptop. Menurut gue it's not really worth it ya. Apalagi kayak lo cuma pakai handphone tuh kayak buat kerjaan, buat kerja kantoran dan lain-lain itu wah gila sih. Ini kalau di cahaya normal aja tuh nggak kelihatan bedanya cu. Nggak kelihatan antara layar IPS dengan layar OLED yang ada di iPhone 13 Pro. Jadi layar IPS iPhone 11 menurut gue one of the best. Nih gue kasih lihat lagi. Layarnya ini enak dilihat, enak banget dilihat. Jadi no complain, ya gue no kecot-kecotan. Ini layar emang enak. Ini gue ngomongin soal harga ya. Ini dari price to price ya. Kalau ngomongin soal kenyamanan jelas layar iPhone 13 Pro lebih nyaman. Tapi secara kasar ya, dengan budget yang dikeluarkan sekian-kian kali lipat berjuta-juta menurut gue, oh nak lah. Ya tidak lah, gue tidak terlalu butuh sampai yang segitunya. Ya lebih baik gue beli laptop, bayangin lo kerjaan gue jauh lebih bisa fast moving ya kan. Karena handphone plus laptop atau plus PC itu jauh lebih better lah buat kerjaan berat. Dan kalau dari dekat banget seperti ini tampilannya, gila men. Ini apa sih yang harus dikomplain dengan layar IPS yang ada di iPhone 11 ini? Kurang dekat, kurang dekat. Nih, gue deketin lagi. Warnanya, ya vivid itu enak cu. Kayak gue make handphone ini kayak berasa, ya emang berasa HP mahal ya. Namanya juga HP cukup mahal ya kan.
Dan lu bayangin aja dengan layar senyaman ini masih ada aja kayak ya layarnya masih belum OLED, masih IPS dibandingkan dengan 10s. Mendingan 10s layarnya bah cuy. Lu belum tahu ya chipset yang ada di iPhone 11 itu meronta-ronta kalau di comparing dengan iPhone 10s yang udah OLED-ledan, jauh lebih enak lu pakai iPhone 11 biasa, percaya dia sama gue ya. Karena layar AMOLED, layar OLED itu ya tergantung, kalau kita lihat dari segi harga terlalu nyiksa, kayak menurut gue nggak terlalu worth it sih. Beda kalau gue comparing sama Android alias Samsung sejutaan ya. Ya si iPhone 11 gimana gitu. Nah sekarang ngomongin soal kamera nih. Kamera yang ada di iPhone 13 Pro ini, gue lagi pegang iPhone 13 Pro, ini gue bakal kasih lihat semua fitur-fitur yang ada di iPhone 13 Pro bisa dilakuin di iPhone 11 biasa. Banyak orang bilang, kan nggak ada fitur sinematik ya, lu tinggal ya apps banyak lah ya. Nggak perlu lah kayak gini-gini. Lagi pula sinematiknya di bawaan stok si iPhone belum di 60 fps, belum support di segitu ya kan. Nah kelebihan salah satu yang ada di iPhone 13 Pro adalah kameranya boba alias 3 lensa. Nah kelebihan 3 lensa itu adalah, nah dia bisa zoom 3 kali. Ya ini bukan digital zoom ya, ini bukan digital zoom. Nah lu bisa lihat tuh, dia bisa zoom langsung ke move ke 3 kali zoom ya kan. Dan ini bisa dilakuin dengan gampang, dengan mudah di iPhone 13 Pro karena dia punya 3 lensa. Yang satu lensa yang terakhir, lensa terakhir itu buat zoom sampai 3 kali. Dan menurut gue ya ini bagus banget sih buat nge-record, buat foto dan lain-lain. Ini perfectly, ya 100% perfect lah. Tapi fitur-fitur yang ada di sini, yang ada di iPhone 13 Pro ini bisa di copy paste di iPhone 11 biasa. Really? Pasti lu pada kayak kagak percaya gitu ya kan. Bang, ini kan coba deh lu lihat deh bang, ini kamera kan gede banget gitu. Kayak masa iya lu comparing? Enggak men, gini. Yang gue sebutin ini perbandingan ya. Kalau dari harga lu spend money yang segitunya, lu mending beli buat cahaya studio, cahaya lain. Kayak beli laptop buat ngedit video itu jauh lebih baik cuy, seriusan. Nah ini gue coba di iPhone 11 biasa. iPhone 11 biasa tuh lu bisa lihat untuk fitur-fiturnya sama kayak HP biasa. Buat sinematik ya lu tinggal ya apps bertaburan sih, ini nggak perlu panjang lebar lagu ya, kayak capek gitu ngejelasin. Nah sekarang gue pengen kasih lihat ke lu dari segala fitur-fitur yang nggak semaruk iPhone 13 Pro, tapi di sini ada satu hal ya. Ini ada lensa biasa, ada lensa lebar ya, yang which is lensa lebar ini harus diakalin pakai hardware ya, tapi ini udah bisa, udah ada lensa lebar. Sekarang kita coba zoom 3 kali lipat. Ya kalau ini jatuhnya digital zoom, lu bisa lihat nih. Tapi digital zoom yang ada di iPhone 11 biasa ini goks banget, bagus banget menurut gue. Ini kita coba jepret dan gue kasih lihat, anjay rapih ya kan. Jadi apa ya, kayak udah gitu, kayak gue ngeliat itu tuh kayak sama aja men, seriusan. Tapi memang kalau dilihat secara lebih detail lagi, of course lebih bagus di iPhone 13 Pro ya kan. Ada harga ada rupa, tapi di sini ya lu bisa lihat sendiri lah, similar banget, bagus banget lah. Hasil zoom dari iPhone 11 juga udah bagus banget. Nah di sini kalau kita ngomongin soal speed test, nah ini overkill nih ya, lu bisa lihat sendiri skor Antutu 419.000 ya, buset dah. Lu mau ngegame apa coba sebutin ke gue? Kayak overkill aja gitu semua ya kan. Apalagi kayak yang gue notice di awal video, lu punya iPhone itu cuma untuk pemakaian ringan, buat kerja kantoran tipis-tipis ya kan, buat scrolling daily lah, daily life gitu lah ya, kayak buka IG sesekali, buka TikTok sesekali. Ya iPhone 11 ini better than di iPhone 13 Pro dari segi harga. Lu bisa saving money lebih banyak lagi. Dan kenapa gue ngomong kayak gini, karena gue ngerasain pakai kedua handphone ini sebelum video ini gue edit, dan gue ngerasa oh enak juga pakai iPhone 11, padahal gue sekarang lagi pakai iPhone 13 Pro. Jadi kayak gue nggak ngerasa ada kurangnya sih ini HP gitu ya kan. Jadi menurut gue secara personal, menurut gue ya, kalau lu bimbang atau lu seandainya udah mampu buat beli iPhone 13 Pro, tapi kayak lu berpikir-pikir ulang, sayang banget nih duit gue, yakin gak nih kepake emang? Udah cus, gak usah lu beli 13 Pro, langsung lu pilih iPhone 11 biasa ya, menurut gue jauh lebih worth it sih. By the way, buat lu yang pengen iPhone 11 nya, linknya gue taruh deh buat lu yang pengen beli. Siapa tahu stok yang ada di toko gue jodoh sama lu ya kan. Dan kesimpulan gue, kalau lu punya duit lebih dan lu nggak bodo amat mau duit gue ini ya, lu tinggal beli aja 13 Pro. Tapi buat saving money, better iPhone 11 sih menurut gue.